Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak hebat. Ya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Didi Paru Roji dari SMK Negeri 3 Kuningan yang kebetulan saat ini sedang menjalankan pendidikan program pendidikan guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kuningan. Setelah berjalannya pendidikan ini, saya setelah menyelesaikan modul 1 yang di akhir pada modul 1 ini saya ingin menyampaikan hasilnya ataupun pengimbasan dari modul 1 ini, yang dimana terakhir di sini saya akan menjelaskan ya, pemahaman dan pengamalan budaya positif seperti itu. Nah, sebelum masuknya ke materi, ada sedikit penyemangat lah, ya. Ada sedikit penyemangat. Yang pertama, bukan yang pertama, ada cuma satu, ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan saya mengacungkan jempol 1, berarti H-nya 1 kali, H ya 1 kali. Kalau 2 jari, H ya. Kalau 3 berarti H ya. Kalau misalkan 4 berarti 4 kali H ya. Kalau banyak H seperti itu. Oke? Biar semangat. Oke. Kita coba ya. H hanya sedikit untuk menyemangati yang di siang ini ya, dan mengganggu waktu jam makan siang Bapak Ibu dan Bapak Ibu hebat ya. Oke, kita akan masuk ke ini sudah. Nah, ini materi budaya positifnya itu ada beberapa yang akan saya sampaikan, mungkin tidak semuanya Bapak Ibu. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang terakhir yaitu restitusi atau segitiga restitusi. Nah, sebelum masuk ke poin yang pertama, kita harus tahu dulu yaitu yang pertama, budaya positif itu sendiri. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan budaya positif. Nah, poin yang pertama yaitu pada budaya positif, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Mungkin ada seperti tidak ada. Kita stop dulu ya, nanti kita akan ya, kita lanjutkan Bapak Ibu guru hebat ya. Oke. Tadi sudah disampaikan
poin yang pertama mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah di sini kita saya akan menerangkan mengenai disiplin ya. Disiplin yaitu salah satu strategi dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif ya. Dengan penerapan disiplin di sekolah, disiplin sering dimaknai kepatuhan terhadap peraturan dan tata tertib yang berlaku. Bahkan ada juga yang dikaitkan dengan hukuman jika melanggarnya. Jika kita menyadari apa manfaat disiplin bagi diri, bagi lingkungan sekitar, dan bagi masa depan kita, maka kita akan mendisiplinkan diri kita sendiri dengan penuh kesadaran. Namun jika kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita sendiri, maka butuh orang lain sebagai motivator untuk menanamkan kedisiplinan. Nah, dalam hal ini kedisiplinan ya yang ada di sekolah yang kita ketahui yaitu sebagai hukuman ya, sebagai hukuman di mana ada peraturan yang kita langgar yaitu ada hukumannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya yaitu disiplin positif ya, di mana disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri ya, di mana tadi disiplin itu untuk sesuatu yang harus dilakukan, maka di sini kita disiplinnya itu disiplin positif untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Dan tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi kepada murid agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan ya, tanpa lagi melihat adanya aturan. Jadi sudah kesadaran diri sendiri ya, dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Oke, selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan, di mana salah satu nilai kebajikan yang paling menarik adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya mencontohkan satu ya nilai kebajikan yang ada di profil Pancasila, yaitu ya kebajikan tentang beriman dan bertakwa sehingga menjadikan siswa yang berakhlak mulia. Untuk mencapai beriman dan bertakwa ya, haruslah ada kegiatan yang terkontrol dan berkesinambungan. Salah satu strategi dengan buku prestasi ya. Oke, di sini saya akan mencontohkan dulu pada saat pendidikan sekolah dasar itu ada yang namanya buku kontrol pada saat bulan Ramadan, di mana itu mengontrol anak, kegiatan anak dalam hal ini mengontrol peribadahan ya, itu mencatat tentang
apa yang mereka lakukan mulai dari pagi sampai malam hari, ya, mulai dari sholatnya, terus mengajinya, terus apa yang mereka dapat pada saat adanya kultum, ya, ataupun ada penceramah, yaitu salah satunya untuk mengontrol nilai kebajikan, ya, pada saat bulan Ramadan tersebut. Ya. Untuk selanjutnya yaitu budaya positif. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Ya. Menurut Diane Gosem adalah dalam buku Restoring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu seorang anak melakukan pendisiplinan, dalam hal ini dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, karena ada peraturannya. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Maksudnya ketika dia melakukan disiplinnya itu untuk mengharapkan imbalan, ya, atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga itu untuk menjadikan orang lain, menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, untuk sikap yang ketiga yaitu ketika seseorang itu sudah menyadari dalam dirinya sendiri, ya, dia akan menghargai dirinya sendiri tanpa melihat lagi imbalan, ya, tanpa lagi melihat penghargaan, ya, tapi menghargai dirinya sendiri, ya, dengan nilai-nilai yang kita percayai. Jadi seperti itu. Ini mah sudah levelnya seorang murid itu atau seorang manusia sudah percaya diri sendiri, ya, sudah dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, dari ketiga motivasi perilaku dalam mewujudkan disiplin positif, ya, yang harus kita tanamkan dalam murid adalah motivasi yang nomor ketiga. Karena nanti ketika seorang murid itu sudah percaya diri sendiri, dia akan melakukan disiplin positifnya itu tanpa ada keterpaksaan. Jadi sudah ada dalam dirinya, yaitu hal yang positif dan harus dilakukan tanpa ada beban disuruh guru ataupun dari peraturan itu harus seperti itu, ya. Jadi dia udah menjadi kebutuhan dia sendiri untuk melakukan disiplin positif. Nah, selanjutnya yaitu hukuman, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Hukuman berupa fisik maupun verbal akan membuat siswa tersakiti. Oke. Dalam hal ini hukuman itu secara spontanitas, tanpa ada rencana ataupun ada itu khususnya yang langsung dilakukan oleh siswa tersebut. Ketika tidak seret dengan perilaku oleh guru, pasti dia akan memunculkan suatu hukuman, ya, yang berupa fisik maupun verbal, ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu konsekuensi, ya, yang bersifat rencana yang sudah dibahas dan disepakati sebelumnya.
tapi konsekuensi tetap membuat siswa merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah, dalam hal ini berarti konsekuensi itu diciptakan ketika siswa dan gurunya itu membuat kesepakatan dulu. Ketika si siswa itu melanggar, nah konsekuensinya itu sudah tertera ataupun sudah dibuat di awal, ya. Adapun konsekuensinya itu dalam jangka waktu yang pendek tetap membuat membuat tidak nyaman, ya, karena mungkin akan ada sebuah alasan, ya, ketika anak itu terlambat. Mungkin ada alasan kenapa. Itu sebagai contoh loh, ya, siswa itu terlambat. Mungkin konsekuensinya sudah ada, ya, ada alasan yang urgent ketika anak itu melakukan kesalahan, ya kan, tetap dilakukan sebuah konsekuensi meskipun itu suatu hal yang benar. Seperti itu, dalam jangka waktu yang pendek itu anak itu tidak akan merasa akan tetap merasa tidak nyaman ketika suatu hal yang positifnya itu sebagai alasannya, ya. Oke. Yang ketiga yaitu restitusi, yang merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, pada proses kasus ini restitusi itu ketika anak melakukan kesalahan itu kita sebagai guru pasti akan menggali apa sih sebab akibatnya, yang ketika alasannya itu dalam artian ini positif, mungkin anak tersebut akan menerima, ya, ataupun gurunya itu akan menerima dan tidak dilakukan hukuman ataupun konsekuensi, ya. Yang harus dilakukan oleh seorang guru yaitu ya restitusi ketika dia ada alasan yang jelas, yang masuk di akal, yang kemungkinan guru itu akan mengerti, ya, tidak akan adanya hukuman ataupun konsekuensi tersebut. Oke. Nah, untuk budaya positif yang ketiga yaitu keyakinan kelas, ya. Dalam hal ini keyakinan kelas, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif. Hal yang pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Nah, dalam kesepakatan kelas ini, ya, ini adalah sebuah kalau dulu kita menyebutnya itu sebuah peraturan sekolah atau peraturan kelas, yang dimana kalau untuk peraturan sekolah itu langsung menunjukkan menunjukkan bahwasanya itu tidak boleh dilakukan, yang akhirnya membuat siswa itu merasa tertekan. Nah, kalau misalkan keyakinan kelas ketika dilakukan oleh peserta didik tersebut itu atas dasar ya tadi, ya, atas dasar kesadaran dirinya, yang akhirnya ketika mereka melakukan budaya positifnya dia tidak akan tertekan, ya, karena kesadaran kebutuhan dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Itu untuk keyakinan kelas, ya. Nah, ini adalah cara untuk pembentukan keyakinan kelas, ya.
keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Ya, keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Ya, misalkan, secara bahasa mungkin ketika jangan membuang sampah sembarangan. Ya, ketika bahasanya kita rubah yang universal ataupun yang lebih bahasanya lebih positif, mungkin kita bisa menyampaikannya, tolong buanglah sampah pada tempatnya, yang memungkinkan mereka akan, oh ternyata di situ ada nilai kebaikannya, ya, dia menjaga lingkungannya supaya tidak sumber penyakit ataupun bau-bau yang dikeluarkan oleh sampah tersebut. Ya mungkin kita bisa mengemasnya lebih sesuatu hal yang positif yang akan mereka lakukan dengan kesadaran dirinya sendiri, seperti itu. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif yang tadi, ya. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, ya. Dalam lingkup kelas mungkin, ya, dalam lingkupnya kelas kita membuat keyakinan kelas, ya, jangan terlalu bahasa kuningnya itu ngayai, ya, bukan ngayai, tapi simple, ya, yang untuk lingkungan kelasnya sendiri, ya, mau itu memotivasi mereka belajar, ya, memotivasi mereka berangkat untuk ke sekolah, hanya sekedar itu dulu, ya. Nanti untuk lingkup sekolah akan lebih luas lagi, jadi seperti itu. Nah, untuk keyakinan kelas tersebut kemungkinan akan berdampak nantinya untuk keyakinan yang lebih luas, ya. Oke, yang selanjutnya yaitu dan dipahami oleh semua warga kelas, yaitu ya tadi bahasanya, ya, kita lebih simpel, biar anaknya itu tidak terpaku dengan tulisan, ya. Sesuai dengan kondisinya, ya, tentu pasti harus sesuai dengan kondisi kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan, ya, supaya tidak ada mereka salah menyalahkan. Oh, ini aturan yang dibuat anu, ya. Nah, jadi harus semua warga kelas tersebut itu memberikan kontribusinya supaya ketika mereka melakukannya, yaitu milik kita yang harus dilakukan oleh kita sendiri. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan ini mungkin bisa dimodifikasi lah, bahwa itu kegiatan curah pendapat ataupun tadi yang bukan langsung mereka menuliskan dalam sebuah buku atau kertas, ya, itu bisa berbagai macam cara lah, itu untuk caranya. Yang terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, ya, ini konsistensi dari semua warga kelas. Yang terakhir, ya, supaya keyakinan kelas yang kita buat tersebut itu bisa dilakukan oleh semua warga kelasnya, dan hasil akhirnya itu keyakinan kelas yang mereka lakukan itu tanpa ada paksaan dari dalam dirinya sendiri, bahwa kegiatan positif ini itu untuk kemajuan mereka sendiri, ya, tanpa ada paksaan dari gurunya ataupun yang lainnya, itu sesuai dengan keyakinan mereka. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemungkinan ini berarti yang kedua terakhir, ya. Oke.
materi yang mungkin kelima dari budaya positif, yaitu posisi kontrol guru. Nah, di sini ada beberapa kontrol guru ya yang harus Bapak Ibu guru hebat pahami supaya tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang bisa merugikan siswa ya. Nah, kontrol posisi yang pertama yaitu guru itu sebagai penghukum ya. Yang kedua itu membuat merasa bersalah. Yang ketiga itu guru itu sebagai teman ya. Posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau, dan yang terakhir mungkin level guru yang lebih spesifik ya, itu guru itu sebagai manajer ya. Nah, di sini pengertian dari kontrol posisi guru sebagai penghukum ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas ya. Nah, ini sebenarnya tadi dalam materi yang sebelumnya itu kita tidak menganjurkan ya bahwasanya kita itu posisi kita sebagai penghukum ya. Kalaupun ada hukuman ya mungkin yang wajar yang dilakukan untuk mendidik ya, bukan untuk mereka menyakiti mereka ya, seperti itu. Mungkin nanti akan lebih jelas, kita akan menonton video. Akan lebih jelasnya mungkin kita akan menonton video. Mungkin ini sekilas saja yang posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah ya. Pembuat orang yang merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, yang akhirnya si siswa itu akan merasa bersalah ya dengan kata-kata dari guru tersebut. Yaitu sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau dengan pendekatan ya, seperti itu. Guru sebagai pemantau, memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan dapat berpersekusi ya, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi seperti itu. Yang terakhir itu posisi guru sebagai manajer ya. Ini lebih lebih guru posisi sebagai manajer, dia akan lebih mendetail ketika seseorang atau seorang murid, dia akan mencari atau menggali ya apa yang menjadi penyebab atau sebab akibatnya posisinya sebagai manajer. Mungkin nanti kita akan menonton video contoh tentang posisi kontrol guru. Oke. Contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nah
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ibu, Bapak Ibu hebat ya. Tadi kita sudah menyaksikan ya mengenai contoh kontrol guru ya, mulai dari guru itu sebagai penghukum ya, yang kedua itu pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat itu sebagai pemantau, dan terakhir itu sebagai manajer. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai segitiga restitusi. Nah, mengenai segitiga restitusi ini adalah penjabaran dari sebuah posisi kontrol guru itu sebagai manajer, di mana seorang guru yang posisinya sebagai manajer itu ada beberapa tahapan lah untuk menggali ya sebab akibat yang dilakukan oleh murid tersebut. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah, yang kedua itu menstabilkan identitas, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi seperti itu. Mohon maaf ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk kontrol posisi sebagai manajer ini yang akan dilakukan, yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan dulu ya, atau meng-cross check apakah yang dia lakukan itu benar atau salah. Terus yang kedua menstabilkan identitas ya, bahwasanya apa yang dia lakukan itu ya mungkin sebuah hal yang wajar ya, yang perlu kita maklumkan, yang akhirnya nanti ketika sudah menstabilkan identitasnya, yaitu terakhir itu menanyakan keyakinan ya, itu sebuah tindak lanjut terakhir ya, keyakinan apa yang dilakukannya ya, ataupun apa bahasanya bisa disebut juga
evaluasinya, bisa disebut seperti itu ya. Nah, dalam ini segitiga restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif ya. Murid adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, yaitu tadi ya, itu langkah-langkahnya untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa ada hukuman ya, hukuman dalam hal ini hukuman yang menyakiti ya, dalam hal yang menyakiti peserta didik ya, sehingga yang pada akhirnya itu si muridnya itu akan mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan mereka dengan kesadaran dirinya sendiri tanpa ada dipaksakan, dipaksa oleh gurunya. Ini kamu salah, ini harus diluruskan atau harus diperbaiki. Jadi seperti tanpa ada kekerasan fisik ataupun kekerasan verbal seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Oke, ini tadi sama saja ya, segitiga restitusi ya. Di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya, di mana yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi seperti itu tadi ya, dievaluasi apa sih yang jadi kesalahan dia, dan akhirnya dia akan belajar dari kesalahan tersebut ya. Restitusi memperbaiki hubungan ya, tanpa ada dendam-dendaman dengan gurunya ya. Terakhir, yang ketiga, restitusi adalah tawaran atau tawaran bukan dipaksakan ya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan ya kita tawarkan ya, apa yang menjadi yang bisa membuat dia berubah itu seperti apa ya. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya seperti itu. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin nanti Bapak Ibu masih ada penasaran, mungkin nanti bisa ditanyakan di lain waktu ya, karena kurangnya waktu ya, kurangnya waktu kita bisa berdiskusi kembali lewat jejaring sosial ya, mau itu pertanyaan khusus ke WhatsApp group ataupun kita nanti akan mengadakan pertemuan daring mungkin ya, seperti itu ya. Mungkin nanti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Jadi berpanjang video. Ya, waalaikumsalam. Silakan aja duduk. Oke, Anissa. Ya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, syukur kalau begitu. Anissa suruh ke sini. Ya, kemarin tuh Bapak mendapati kelasnya masih kotor ya, dan ternyata yang masih piket itu cuma ada 2 orang ya, yaitu Aul sama Dina. Nah, mau katanya siapa lagi yang belum piket, dan ternyata Anissa ya. Anissa kemana tidak piket? Anissa tadinya piket dulu Pak, tapi atas pengetahuan dari Mas Aul. Yakin seperti itu Ya. Kok kan kemarin tanya dulu ke Aul sama Dina ya, kenapa
tiketnya cuma kedua, ya itu di jam terakhir. Ya, oke kalau misalkan Anissa sudah tiket di jam sebelumnya, tapi kan di akhir juga harus dibersihkan kembali seperti itu. Ada piket di jam terakhir. Waktu Anissa jam terakhir itu Anissa kemana? Saya pulang duluan. Pulang duluan. Ya, Kenapa nggak piket? udah ditungguin sama teman. Udah ditunggu sama teman, pulangnya bareng seperti itu. Ya, jadi gini ya Anissa, lain kali kalau konfirmasi dulu, kalau misalkan Anissa tidak bisa piket, ya konfirmasi ke teman ataupun ya sebentar lah, ya sebentar untuk melaksanakan piket terlebih dahulu. Dan kita sudah meyakini bahwasanya kelas ini punya kita sendiri. Jadi setelah pembelajaran itu kelas harus dibereskan kembali. Jadi seperti itu. Ya. Nah, untuk kedepannya Anissa mau seperti apa nih? Nisa mau minta maaf sama dengan Allah. Iya. Di hari kemudian kalau itu Nisa pikir dulu sama dia. Iya. Harus seperti itu ya. Jadi minta maaf dulu ke temannya karena temannya sudah pikir cuma berdua, sementara Anissa langsung pulang berdua. Ya, terus kedepannya harus piket terlebih dahulu seperti itu. Ya, siap? Siap. Ya, bagus. Ya, terima kasih. Ya, sekarang silakan Anissa kembali berkelasnya untuk belajar kembali. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, silakan Aul, duduk sini Aul. Selamat pagi Aul. Pagi Pak. Gimana keadaannya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, syukur. Gini ya, maksud dan tujuan Aul disuruh ke sini Demokrat sebagai wali kelas. Ya, kita ngobrol aja biasa dulu. Beberapa laporan dari guru-guru yang lain bahwasanya Aul itu sering keluar pada saat jam pembelajaran ya, karena alasannya ya, ingin ke toilet terus ya. Apakah itu benar? Kalau begitu masih juga sih Pak, cuma sekali Sekalian ya, keluar itu juga kebetulan sering keluar. ada masalah di pencernaan nggak? Ya. Paling cuma salah makan sih Pak, makan salah sarapan. Pedas-pedas terus ya. Bahwa orang itu bukan dari satu orang dan dua orang yang banyak nih yang laporan ke Bapak. Ini menanyakan Aul kenapa ya, Aul kenapa barangkali Aul sakit atau seperti apa? Tolong Aul konfirmasi dengan itu ya. Rasanya kita tahu ya sebaliklah, tapi ketika pas ini disuruh ke UKS nggak mau jadi seperti itu. Tapi benar Aul sakit di kemarin. Ya sih Pak, akhir minggu kemarin itu beneran sebenarnya jadi izin selalu izin untuk ya. Terus kenapa? Mikirnya sih cuma sebenarnya biasa doang, terus nggak begitu biasa minum. Gak bisa diubah. Kalau misalkan kebiasaan diubah, kalau kita pola makannya ya, pagi-pagi dengan makan sambal, makan sambal, ya nggak boleh ya. Kalau bisa ya sarapannya yang adem-adem saja ya. Ya Bapak percayalah kalau Aul itu sakit, Bapak akan konfirmasi ulang ya, konfirmasi ulang ke guru-guru yang lain ya. Cuman ya harap kalau seperti nanti perjanjiannya seperti apa nih? Ya Pak, mau juga nanti kalau
nanti awal minta maaf ke guru yang lain yang saya izin keluar untuk ke belakang dan itu juga karena kebetulan sendiri. Kita merupakan konfirmasi ulang ya, bahwasanya minggu kemarin awal tidak masuk itu karena sakit ya, sering keluar yang bukan tidak masuk karena sering keluar menggunakan jalan ya, mudah-mudahan apa yang awal yakini ya bisa apa namanya bisa merubah ya, tidak meninggalkan pembelajaran dengan alasan yang kurang ini ya. Kalau hanya cuma ke belakang sebentar itu ya wajar, tapi kalau misalkan berkali-kali itu namanya kurang ajar ya. Tapi ya kalau misalkan memang sakit ya nggak apa-apa, atau itu kan sakit tidak bisa ditahan, masa nahan kalau misalkan pengen keluar untuk ke toilet. Mungkin seperti itu aja ya. Lalu tolong apa yang ini itu dikerjakan ya. Terima kasih. Nanti Aul silakan kembali ke kelasnya ya, untuk belajar. Terima kasih ya. Iya, makasih. Hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa dari kelas 11 TKR 1. Saya senang berdiskusi dengan Bapak Iip terkait perilaku yang kurang baik. Dalam diskusi tersebut, kami membahas tentang solusi dan tindakan kelas yang sudah ditetapkan atau disepakati bersama. Kedepannya, saya akan lebih tahu bagaimana saya harus bersikap sesuai dengan nilai kebaikan yang ada pada keyakinan kelas kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selaulia dari 11 TKR 1. Saya senang berdiskusi dengan Bapak Iip terkait perilaku yang kurang baik. Dalam diskusi tersebut, kami membahas tentang solusi dan tindakan kelas yang sudah ditetapkan atau disepakati bersama. Kedepannya, saya akan lebih tahu bagaimana saya harus bersikap sesuai dengan nilai kebaikan yang ada pada kesepakatan atau keyakinan kelas kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.